Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Agustia Rahman dengan NPM 222103043 dari kelas A. Di sini saya akan memaparkan beberapa kajian mengenai metode dan strategi pembelajaran dalam pendidikan masyarakat dari beberapa literasi yang setelah saya baca. Pada kesempatan kali ini, saya membawa dua program yang ada di pendidikan masyarakat, yaitu yang pertama adalah program pemberdayaan, lalu yang kedua adalah program kursus dan pelatihan. Sebelum lebih jauh membahas mengenai strategi dan metode yang cocok digunakan untuk kedua program tersebut, mari kita pahami terlebih dahulu konsep yang ada pada pemberdayaan masyarakat dan juga kursus dan pelatihan. Pemberdayaan memiliki pengertian sebuah proses untuk berdaya guna sehingga dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik dalam kehidupannya. Menurut Sumarjo 2003, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan atau motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk dapat akses terhadap sumber daya, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya. Setelah memahami konsep dari pemberdayaan masyarakat, langkah selanjutnya yang perlu kita ambil adalah menentukan metode dan strategi apa yang cocok untuk program tersebut. Dari beberapa literasi yang telah saya baca, saya menemukan metode pembelajaran problem-based learning atau bisa disebut juga dengan penyelesaian masalah. Mengapa saya menganggap problem-based learning cocok dalam pemberdayaan masyarakat adalah karena sebagai berikut. Sejalan dengan pendapat dari Thorpe and Sachs 2002 yang mendefinisikan bahwa problem-based learning sebagai pembelajaran yang memandang perlu peran aktif masyarakat pada aspek mind-on dan hand-on dengan menetapkan masalah sebagai salah satu sumber belajar yang berarti. Mengapa demikian? Yaitu karena model problem-based learning memiliki karakteristik yaitu penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai sesuatu yang perlu dipelajari. Sebagaimana halnya dengan pemberdayaan pada masyarakat, yaitu bagaimana cara mengubah masyarakat menjadi lebih baik dalam kehidupannya adalah dengan cara mencari tahu masalah apa yang dihadapinya, lalu mencari solusi untuk memecahkannya. Selain itu, perlu adanya beberapa pendekatan seperti yang pertama, terarah, ditujukan langsung kepada yang memerlukan dalam program yang dirancang untuk mengatasi masalah sesuai kebutuhannya. Lalu yang kedua, mengikutsertakan masyarakat. Program harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Kemudian yang terakhir, pendekatan kelompok. Jika dilakukan sendiri-sendiri, masyarakat sulit untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Untuk itu perlu adanya pendekatan kelompok. Kemudian saya menyimpulkan ada 4 strategi yang dapat diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu yang pertama dapat dikembangkan, yang kedua dapat dikelola, yang ketiga memberikan pendapatan, serta yang keempat yaitu dapat dikembangkan secara lebih luas. Setelah memahami mengenai strategi dan metode dalam pemberdayaan, selanjutnya program kedua yang saya ambil yaitu program kursus dan pelatihan. Sama halnya dengan pemberdayaan, dalam program kursus dan pelatihan pun kita harus memahami konsep kursus dan pelatihan terlebih dahulu. Lalu apa sih konsep dari kursus dan pelatihan tersebut? Lembaga kursus dan pelatihan salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah memahami konsep dari kursus dan pelatihan, selanjutnya kita juga perlu memahami metode pembelajaran seperti apa yang cocok diterapkan dalam program ini. Di program ini saya mengambil beberapa contoh metode pembelajaran yang cocok, diantaranya yang pertama adalah metode pembelajaran dengan cara ceramah. Kemudian selain daripada metode ceramah, ada juga beberapa metode pembelajaran yang cocok diterapkan dalam program kursus dan pelatihan. Diantaranya adalah sebagai berikut. Metode tanya jawab menurut Ahman, Tambak, dan Konstantiani 2017 yaitu suatu cara mengajar seorang pendidik di mana adanya umpan balik antara pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran dengan cara guru memberikan suatu pertanyaan dan pertanyaan tersebut dijawab oleh peserta didik. Kemudian ada metode diskusi.
Metode diskusi yang diuraikan oleh Akib dan Murtadio 2016 yaitu cara penyampaian bahan pelajaran di mana pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah melalui interaksi dalam kelompok. Saling bertukar ide tentang suatu isu dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah, menjawab suatu pertanyaan, dan juga menambah pengetahuan atau pemahaman atau juga membuat keputusan. Yang terakhir adalah metode praktik. Menurut Kurnia 2018 mendefinisikan bahwa metode pembelajaran praktik merupakan suatu proses pendidikan yang berfungsi membimbing peserta didik secara terarah untuk dapat melakukan suatu keterampilan tertentu. Metode praktik juga senantiasa dapat memberikan kesempatan peserta didik untuk terlibat dan berinteraksi secara langsung dengan objek yang telah ditentukan, serta dapat memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Kemudian ada beberapa strategi yang cocok diterapkan untuk program kursus dan pelatihan ini menurut website clickyu.co.id. Di antaranya adalah sebagai berikut. Strategi pembelajaran yang cocok dalam program kursus dan pelatihan menurut clickyu.co.id adalah yang pertama, penyesuaian dengan kebutuhan individu, yang kedua, mendorong pembelajaran berkelanjutan, dan yang ketiga, mengukur efektivitas kursus dan pelatihan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga konten ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.